Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriya Agire Hafiz, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Impres Lelejae, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD Impres Lelejae kelas 4 Desa Lelejae dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, semangat ya. Alhamdulillah. Hari ini anak-anakku semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita bisa bertatap muka pada hari ini. Alhamdulillah. Oke, sekarang semangat. Masih semangat? Semangat. Oke, sekarang tepuk 1. Tepuk 2. Oke, Tepuk 3. semangat, Tepuk 4. konsentrasi, Tepuk 5. siap belajar. Oke, sudah siap belajar berarti ya? Sudah siap belajar. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Anakda Hairun Nisa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, selesai. Ya, kita lanjutkan untuk rutinitas kita setiap pertemuan. Selanjutnya kita akan membaca surah-surah pendek, yaitu surah Ad-Duha. Mari kita baca surah Ad-Duha bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, sudah ya. Sekarang selanjutnya Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Ya, yang Bu Guru sebutkan namanya bilang hadir ya. Hairun Nisa, Hadir. Wahyu Nur Nabila, Hadir. Mas Kurniawan Effendi, Hadir.
Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya, hadir semua hari ini ya. Ya, alhamdulillah ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai di pelajaran hari ini, kita akan membuka pelajaran ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia ku sapa, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, baiklah. Hari ini pertemuan pertama pada bab 4 yang kita bahas adalah tentang menyambut usia balik ya, usia balik. Terus subtema yang kita bahas pada hari ini adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Itu subtema pertama yang kita bahas pada hari ini, yakni tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sebelum kita lanjut, sekarang perhatikan dan dengarkan video yang akan Ibu Guru paparkan ya. Tentang video tentang menyambut usia balik. Sekarang perhatikan semua ya. Perhatikan semua videonya ya, tentang menyambut usia balik. Ya, dengarkan semua ya. Menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seorang individu. Tentu dengan tanda-tanda yang berbeda misalkan apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan. Mari kita belajar itu balik pada video hari ini. Nah,
ilmu fikih dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga atau yang terakhir adalah membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, baiklah. Sekarang setelah kita mendengarkan video yang telah Bu Guru paparkan, ya, yang telah Bu Guru putarkan di laptop, sekarang Bu Guru bertanya, apa sih yang anak-anakku semua dapatkan di video tentang menyambut usia balik? Tanda-tanda balik. Terus apa lagi? Tanda-tanda dewasa. Boleh. Apa lagi? Iya, balik itu artinya sampai. Terus tanda-tanda apa tadi? Tanda-tanda balik ada berapa? Iya, ada 3. Yang pertama apa? Iya, mimpi basah. Boleh. Yang kedua apa? Iya, haid juga. Terus apa lagi? Yang terakhir, berumur 15 tahun. Nah, apa lagi yang didapat di video tadi? Tentang apa? Tentang kewajiban, ya, tentang kewajiban balik. Terus larangan bagi orang yang berhadas besar. Itu ya yang terdapat di video tersebut tentang menyambut usia balik. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang untuk menjelaskan ya. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan balik artinya secara bahasa artinya sampai. Sedangkan menurut istilah ialah kedewasaan bagi seorang muslim, ya, bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan yang pertama keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluarnya haid. Pandangan ilmu fikih ini merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Nah, kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang yang kita bahas pertama adalah tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, sekarang aku bertanya, siapa yang tahu apa arti ilmu fikih? Ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Ya, fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Nah, fikih ini membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan, dan ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, tanda usia balik yang pertama adalah mimpi basah. Nah, biasanya terjadi ketika usia anak-anakku semua 9 tahun atau lebih. Nah, sekarang aku bertanya, siapa yang umur 9 tahun? 9 tahun lebih. Ya, ada yang 9 tahun lebih, ada yang 10 tahun, dan ada yang 11 tahun. Gitu ya. Nah, apabila mimpi basah itu terjadi, maka anak-anakku semua bukan lagi tergolong balik atau dewasa. Jika mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Gitu ya. Selanjutnya, yang kedua adalah haid atau menstruasi. Ya, datangnya haid menandakan bahwa anak-anakku semua sudah balik. Nah, datangnya awal
sebagai tanda balik tidak bisa kita pastikan ya, tidak bisa kita pastikan di usia berapa kita akan mengalaminya, di usia berapa anak-anakku semua mengalaminya bagi yang perempuan. Ya, bisa jadi ketika anak-anakku semua kelas 4, kelas 5 atau kelas 6 ya. Ketika kelas 4 ada yang haid ketika sudah di kelas 4, kelas 5, di kelas 6. Sekarang Bu Guru mau bertanya ya, sekarang Bu Guru bertanya, siapa yang sudah haid? Belum ada ya, belum ada. Sekarang anak-anakku semua sudah kelas 4, jadi belum ada yang haid ya, berarti belum balik atau dewasa ya. Untuk itu bersiaplah, kalau kita sudah haid maka kita semua atau anak-anakku semua bersiaplah menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat ya. Nah, selanjutnya tanda usia balik yang ketiga adalah berumur 15 tahun. 15 tahun. Sempurna berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun maka dia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Dan itu tadi ya, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih itu ada 3. Tadi yang pertama apa? Yang sudah Bu jelaskan? Mimpi basah. Yang kedua balik. Yang haid. Yang ketiga berumur 15 tahun. 15 tahun. Sebenarnya kan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih itu ada 3. Yang pertama adalah mimpi basah. Yang kedua haid atau menstruasi bagi perempuan. Dan yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Oke, pintar dan sudah dihafal. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kewajiban. Kewajiban mandi bagi yang sudah berhadas besar. Nah, kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Baiklah, anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat, mengaji, apalagi atau membaca Al-Quran, maka kita wajib mandi terlebih dahulu. Nah, tata cara mandi adalah sebagai berikut. Tata cara mandi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali ya. Bagaimana caranya mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali? Ya, dibasuh ya tangannya sebanyak 3 kali. Dibersihkan tangannya ya. Dibersihkan. Kalau sudah bersih, sudah sebanyak 3 kali. Terus yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Mana tangan kirinya? Ini tangan kiri ya. Ini tangan kirinya itu yang kita pakai mencuci alat kelamin kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, tata cara mandi besar yang ketiga adalah membersihkan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri ya, ini tangan kirinya. Membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah atau memakai sabun. Gitu ya.
pokoknya harus kita bersihkan ya pakai sabun supaya tidak bau atau bau berbagai macam baunya ya. Makanya kita harus bersihkan. Nah, kita pakai sabun, bilas dengan air. Terus selanjutnya yang keempat adalah berwudu sempurna. Berwudu. Tadi kalau kita berwudu apa yang kita gunakan kalau kita berwudu? Air ya, pakai air itu yang kita gunakan untuk berwudu yang sempurna. Berarti mulai dari kumur-kumur terus membasuh muka semuanya sampai ke membasuh kedua kaki gitu ya, berwudu sempurna. Terus yang kelima adalah menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut tebal atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika air bisa masuk ke pangkal rambut. Nah ini ya, yang kelima adalah menyela-nyela rambut. Nah bagaimana caranya kita menyela-nyela rambut? Ya pokoknya dibersihkan ini rambutnya ya, harus basah semua. Yang perempuan maupun yang laki-laki. Kalau yang perempuan kan rambutnya panjang, ada yang pendek, ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi rambut ini ya harus basah semua, tidak boleh ada yang tidak kena air. Ya, harus kena air semua. Oke, selanjutnya yang ke-6 ya, cara mandi besar yang ke-6 adalah menuangkan air pada anggota badan. Yang mana dikatakan anggota badan? Ya, anggota badan berarti semuanya ya. Anggota badan semuanya dari rambut atau kepala sampai di ujung kaki. Anggota badan semua harus dibersihkan dan harus basah semua itu ya. Terus yang ke-7 adalah membasuh kaki. Mana kakinya? Ada tahu kaki mana kaki? Iya, kedua kakinya harus dibasuh ya, harus dibersihkan. Itu ya, membasuh kedua kaki. Jadi intinya kalau kita mandi besar harus basah semuanya, harus basah semuanya ya. Oke, sudah paham tata cara mandi besar? Sudah. Sebelum kita lanjut sekarang kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking dulu. Ayo berdiri semuanya. Ya, berdiri semuanya. Kita tepuk tanda dewasa ya.
atau yang bagi perempuan sudah tahu dirinya haid, tapi masih saja dia berdiam diri di masjid sampai tembus sampai bocor begitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau kita sudah tahu dirinya kita haid atau yang berhadas besar, nah kalau sudah tahu dirinya sudah mau tembus atau apa, silakan keluar dari masjid ya, supaya rumah tempat kita beribadah itu tetap suci dan bersih, gitu ya. Nah, itulah larangan bagi orang yang berhadas besar. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas individu ya, memberikan beberapa pertanyaan karena anak-anakku semua sudah paham tentang menyambut usia balik, yakni tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ya. Sudah paham semua kan? Nah, sudah paham semua. Sekarang Bu Guru akan berikan soal ya. Sekarang Bu Guru akan berikan pertanyaan. Silakan anak-anakku semua menjawab ya. Oke. Ya, ini soalnya perhatikan ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. 30 menit ya, silakan kerjakan. Nah, ya, silakan dikerjakan ya. Yang pertama, situ pada kesimpulan tentang pengertian mimpi basah. Nah, yang kedua, pada kesimpulan tentang pengertian haid. Yang ketiga, arti dari balik. Balik itu artinya apa? Dan pertanyaan yang keempat adalah yang terakhir, larangan bagi orang yang berhadas besar apa saja. Ya, oke, silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Oke, sudah 10 menit. Sudah selesai semua? Sudah. Iya, alhamdulillah sudah semua ya. Sudah selesai dijawab dari pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor 1? Ya, berdiri. Ya, siapa Nabila Putri? Ya, baca pertanyaannya. Buatlah kesimpulan tentang pengertian mimpi basah. Iya, mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Keluarnya cairan dari alat kelamin saat tidur secara tiba-tiba. Iya, keluarnya betul Cairan dari alat dari alat kelamin kelamin saat tidur secara tiba-tiba. Oke, jawabannya Zahwa Nadira Putri benar ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang pertanyaan nomor 3. Ya, Rehan. Ya, apa? Pertanyaan nomor 3. Balik artinya sampai. Ya, balik artinya sampai. Benar atau tidak balik artinya sampai? Benar. Benar ya. Tepuk tangan dulu. Nah, lanjut pertanyaan yang keempat. Bayu Nur Nabila. Pertanyaan nomor 4. Larangan bagi orang yang berhadas besar apa saja? Sholat, Iya. tawaf, Terus? membaca Quran, dan berdiam diri. Iya, larangan orang bagi yang berhadas besar adalah tawaf, sholat, apa lagi? Dan Berdiam diri di Al-Quran dan masjid dan membaca Al-Quran.
Februari menyambut usia balik. Supaya tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sebelum kita lanjut pembagian kelompok ya, guru akan membagikan kelompok sebanyak 2 kelompok ya, terdiri dari satu kelompoknya 5 orang dan kelompok yang kedua adalah 5 orang. Ya, ini berburu cerita ya. Kita akan berburu cerita setiap kelompok. Setiap kelompok mewawancarai anggota kelompoknya masing-masing. Ya, setiap kelompok akan mewawancarai anggota kelompoknya masing-masing. Jadi membuat daftar pertanyaan tentang yang pertama perempuan, ini berapa usia kakak ketika pertama kali haid. Yang kedua, ceritakan pengalaman kakak pertama kali haid. Dan yang ketiga, bagaimana perasaan kakak ketika pertama haid. Ini bagi perempuan. Nah, bagi untuk laki-laki, ini membuat daftar pertanyaan bagi untuk laki-laki. Yang pertama adalah, pernahkah kakak mengalami mimpi basah di awal usia balik? Yang bagi laki-laki. Yang kedua, berapa usia kakak waktu itu? Dan yang ketiga adalah ceritakan pengalaman kakak waktu mimpi basah. Ini bagi laki-laki. Ya, pertanyaan bagi laki-laki dan perempuan. Oke, sekarang guru akan bagi kelompok ya. Ini kelompok 1 terdiri dari yang pertama Rehan, kelompok 1. Kelompok 2 Fendi. Rehan silakan ke sini. Terus Mufidah ke sana ya, yang kelompok 2. Novita Mulyana. Ya. Zahwa Nadira Putri di sini. Evi, silakan geser. Sekarang guru bagikan kertasnya ya di setiap kelompok. Ya. Ini. Ya. Diwawancarai ya teman kelompoknya. Ya. Ya, wawancarai teman kelompoknya. Ya, silakan wawancarai teman kelompoknya. Ya, wawancarai. Ya, sudah selesai kerja kelompoknya? Wawancarai temannya? Ya, sudah ya. Oke, sekarang guru tunjuk yang maju untuk mempresentasikan hasil wawancara. Yang di kelompok 1 dulu. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil wawancara kami. Berapa usia kakak ketika pertama kali haid? 10 tahun. Ceritakan pengalaman kakak pertama kali haid. Pertama kali haid takut dan malu-malu dan berdiam diri di kelas di awal usia balik. Pernah. Berapa usia kakak waktu itu? 9 tahun lebih. Oke, dari 9 tahun lebih. Dan inilah hasil wawancara kami. Saya cukupkan sampai di sini, sekian. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke teman-teman. Ya, bagus ya. Oke, sudah silakan duduk. Sekarang lanjut kelompok 2. Silakan maju.
Berapa usia kakak ketika pertama kali haid? 10 tahun. Ceritakan pengalaman kakak pertama kali haid. Pertama kali haid takut dan malu-malu dan berdiam diri di kamar karena takut ditahu orang ataupun keluarga. Terus? Pernahkah kakak mengalami mimpi basah di awal usia balik? Pernah. Berapa usia kakak waktu itu? 9 tahun lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Silakan nomor 2. Ya, sudah ya. Alhamdulillah ya. Kerja kelompok hari ini dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 2, alhamdulillah jawabannya bagus-bagus ya. Hasil wawancaranya semua ya. Tepat sekali ya. Yang perempuan mewawancarai temannya yang laki-laki, yang laki-laki mewawancarai temannya yang perempuan. Oke, sudah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita yakni tentang menyambut usia balik dengan subtema tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Dan alhamdulillah kita sudah membagi kelompok dan menyelesaikan beberapa pertanyaan atau soal yang sudah Bu Guru berikan, dan alhamdulillah kalian sudah menjawabnya semua ya. Dan jawaban anak-anakku semua jawabannya adalah sudah benar ya. Berarti anak-anakku semua sudah paham apa sih itu balik, tanda-tanda balik apa saja, dan larangan bagi orang yang berhadas besar, serta kewajiban bagi orang yang berhadas besar ya. Berhadas besar dan tata cara mandi besar. Nah, sekarang guru akan bertanya sedikit lagi ya. Apa sih itu balik? Ada yang tahu balik? Balik itu artinya secara bahasa artinya sama. Sedangkan menurut istilah artinya kedewasaan bagi seorang muslim. Terus tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Mimpi basah. Yang kedua haid bagi perempuan. Yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Dan apa saja tata cara mandi besar? Tata cara mandi besar adalah yang pertama dengan membasuh, kedua telapak tangan, mencuci alat kelamin, yang ketiga membersihkan tangan kiri, dan yang keempat berwudu, dan kelima menjela-jela rambut kepala dengan air, dan yang kelima adalah menuangkan air pada anggota badan, dan yang keenam adalah membasuh